Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara, saya rindu melalui program ini setiap kita turut dikuatkan umat Tuhan di menghadapi hari-hari terakhir di akhir zaman ini. Kita tetap terus mengandalkan Tuhan karena kita percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Orang yang datang kepada Tuhan Yesus bilang tidak akan aku buang. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat keberkatan-Mu. Terima kasih buat kasih setiamu, terima kasih buat pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur karena hari-hari yang kami jalani, hari-hari yang kami lalui semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Dalam menjalani bulan yang baru ini ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya hal-hal dahsyat, hal-hal besar, hal-hal luar biasa sudah dan Tuhan Yesus kerjakan dalam kehidupan kami. Dan kalau sebentar kami juga akan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus ajar kami untuk kami memahami dan mengerti akan kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita masih ada dalam Mazmur 104. Di dalam Mazmur 104 ayat yang keempat, firman Tuhan bilang begini, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhan-Mu, suruhan-suruhan Tuhan, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayan-Mu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita lihat Mazmur ini, Tuhan pakai angin, Tuhan pakai api karena Dia Allah, Dia Tuhan. Dia bisa pakai apapun, Dia bisa pakai siapapun. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan bisa pakai apapun dan Tuhan bisa pakai siapapun. Sehingga akhirnya kita harus menyadari bahwa kita nggak bisa membatasi kuasa Tuhan. Tuhan bisa pakai apapun, Tuhan bisa pakai angin sebagai suruhan-suruhan Tuhan. Tuhan bisa pakai api yang menyala sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Dengan kata lain, kita nggak bisa membatasi kuasa Tuhan. Tuhan bisa pakai manusia untuk berkarya dalam hidup saudara dan saya. Tuhan bisa pakai manusia untuk menghukum orang-orang berdosa. Tuhan bisa pakai apapun dan siapapun. Bahkan Tuhan pakai binatang. Tuhan pakai hewan. Ketika Elia masuk dalam zaman atau masa kelaparan dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang keempat. Tuhan bilang sama Elia begini, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan. Bayangkan saudaraku, burung gagak diperintahkan Tuhan taat. Kita manusia juga seharusnya diperintahkan Tuhan belajar untuk taat. Burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Tuhan pakai burung gagak untuk memberi makan Elia. Bahkan ketika Bileam, saudara dikasih dalam Tuhan, sedang ada dalam suatu keadaan, Tuhan pakai apa saudaraku? Keledai beban berbicara kepada Bileam, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Lihat ya, di sini akhirnya kita bisa tahu bahwa Tuhan bisa pakai apapun, Tuhan bisa pakai siapapun, Tuhan bisa pakai angin, Tuhan bisa pakai api, Tuhan bisa pakai hewan-hewan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan, untuk memberikan sesuatu yang manusia perlukan, anak-anak Tuhan perlukan. Tuhan bisa pakai apapun dan siapapun. Bahkan Tuhan bisa pakai keadaan alam. Bilangan 11 ayat 31 kita lihat ya. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan. Tuhan pakai angin. Lalu bertiuplah angin dari Tuhan asalnya. Dibawanya burung-burung puyuh dari sebelah laut. Dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru. Dan kira-kira 2 asa tinggi dari atas muka bumi. Ketika bangsa Israel mau makan daging, Tuhan pakai angin yang bertiup dari Tuhan. Alkitab katakan, dibawanya burung-burung puyuh, ditiupkan, diarahkan gitu loh saudara ya. Ya karena kita tahu, kalau kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, maka jangan pernah batasi Tuhan. Makanya saya gak habis pikir kalau ada orang-orang yang berpikir, wah mujizat udah gak ada zaman sekarang. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan bisa pakai apapun, Tuhan bisa pakai siapapun. Berarti mujizat masih terjadi sampai hari ini. Sama-sama bilang sampai saya pasti percaya mujizat. Amin.
Terlepas ada orang-orang yang gak percaya mujizat, saya gak ngerti. Mungkin dia udah gak punya masalah kali dalam hidupnya. Iya kan saudara? Ya itu urusan dia lah. Yang penting kita nih orang percaya. Kita percaya sampai hari ini Yesus masih bekerja. Kita percaya sampai hari ini mujizat masih terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dia Tuhan. Ketika kita memanggil dia Allah, dia Tuhan, maka tidak ada perkara yang tidak mungkin untuk dia kerjakan. Dia pakai manusia, dia pakai hewan-hewan, dia pakai angin, dia pakai api, dia pakai segala sesuatu untuk menggenapi apa yang menjadi rencana. Dia pakai angin untuk meniupkan burung-burung puyuh berjatuhan di atas kemah orang Israel. Bahkan dia memakai angin ketika membelah laut Tiberau untuk bangsa Israel menyeberang, saudara dikasih dalam Tuhan. Tuhan pakai apapun. Bahkan tahukah saudara, Tuhan pakai orang-orang berdosa. Tuhan pakai orang-orang jahat. Ditugaskan Tuhan untuk menghimpun, menimbun sesuatu yang harus kemudian diberikan kepada orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dalam Pengkhotbah 2 ayat 26 jelas katakan. Tetapi orang berdosa ditugaskan untuk menghimpun, menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikan kepada orang yang dikenal Allah. Tuhan pakai orang jahat sekalipun. Lihat kisah Yusuf, saudara-saudaranya merancangkan sesuatu yang jahat. Yusuf mengerti hal ini. Makanya Yusuf bilang, kalian reka-rekakan sesuatu yang jahat. Tetapi Tuhan pakai reka-rekaan jahat kalian. Tuhan pakai rencana-rencana jahat kalian untuk mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Akhirnya kita yang hidup mengandalkan Tuhan, kita yang hidup menaruh pengharapan kepada Tuhan hari ini, jangan khawatir ketika kita diperhadapkan dengan keadaan apapun, diperhadapkan dengan kesusahan apapun, karena kita masih punya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan bisa pakai apapun dan Tuhan bisa pakai siapapun. Amin saudara. Yes. Hari ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan dimanapun saudara berada. Ayo tetap terus pegang janji firman Tuhan. Dia Allah yang menggerakkan segala sesuatu, manusia, hewan, bahkan alam digerakkan oleh Tuhan, diatur oleh Tuhan untuk mengerjakan segala rencana-rencananya yang besar digenapi bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, bagi jiwa-jiwa yang takut akan Tuhan. Itu sebabnya jangan membatasi kuasa Tuhan. Engkau yang percaya hari ini tetap terus pegang imanmu. Karena dia Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Termasuk dia bisa pakai orang jahat untuk mendewasakan kita, untuk mendidik dan melatih kesabaran kita. Tuhan pakai segala sesuatu. Tuhan bisa pakai apapun, Tuhan bisa pakai siapapun. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat benih firman-Mu. Hari ini kami dibukakan, hari ini kami diingatkan bahwa Engkau Tuhan berdaulat. Engkau Tuhan berkuasa untuk memakai apapun dan siapapun. Engkau memakai angin, Engkau memakai api. Engkau memakai hewan-hewan, Engkau memakai manusia-manusia yang jahat. Engkau memakai orang-orang yang tidak takut akan Engkau untuk menggenapi apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kerjakan bagi orang percaya. Hari ini kami diingatkan firman Tuhan, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu hari ini kami percaya bahwa mujizat masih bisa terjadi sampai dengan hari ini. Karena kami tahu bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil untuk Engkau kerjakan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Selalu ada jalan keluar yang Tuhan bukakan bagi mereka. Selalu ada kasih karunia Tuhan yang menopang hidup setiap mereka yang mengandalkan Tuhan. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Allah jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan kekuatan, karena kami percaya orang yang datang kepada Yesus tidak akan pernah dibuang. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam anugerah dan kasih setia Tuhan yang terus menopang kami. Mujizat masih ada bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.